Soyun tiba-tiba teringat bagaimana dulu ia dan Hongmi sering merekam video untuk channelnya. Itu adalah masa yang sangat cerah. Soyun sedang berbicara ke kamera tentang sesuatu, tapi tiba-tiba ia tidak sempat menyelesaikannya karena seseorang menyela. Seseorang berteriak agar diberi giliran bicara. Itu adalah Kim Minju. Ia menghampiri temannya dan memeluknya. Ia menatap Soyun dan berkata bahwa mereka dulu adalah teman dekat, namun kini ia menjadi monster yang mengerikan. Tiba-tiba dalam hitungan detik, Minju sudah menerkam Soyun dan menggeram. Leonwoo berteriak padanya agar tidak diam saja. Leonwoo secepatnya berlari menghampiri gadis itu dan berusaha menyelamatkannya. Seketika Leonwoo membakar monster Minju. Sementara itu, Soyun bersembunyi di belakangnya dan memalingkan wajahnya. Para remaja itu menyaksikan mayat teman sekelas mereka, Kim Minju, terbakar api. Soyun menutup wajahnya dengan tangan dan mulai menangis. Ia tidak pernah menyangka ini akan terjadi pada temannya. Leonwoo mengawasi dan memastikan monster itu benar-benar sudah terbakar oleh api. Sebenarnya itu menyakitkan baginya, tapi ia harus melakukannya, meski tak menginginkannya. Wajah Kim Minju terbakar oleh api. Teman sekelas mereka sudah mati. Soyun menangis terseduh-seduh, seolah ada sesuatu yang hancur di dalam dirinya. Ia mencoba melihat apa yang terjadi, tapi Leonwoo berdiri di depannya dan mengatakan agar ia tidak melihatnya. Ia menutupi pemandangan itu dengan tubuhnya, agar Soyun tidak harus melihat sesuatu yang mengerikan. Itu memang pemandangan yang tidak menyenangkan. Mayat seorang gadis tergeletak di lantai. Karena dia belum sepenuhnya berubah, wajahnya masih mudah dikenali. Soyun bersandar pada punggung Leonwoo. Anak laki-laki itu menyadarinya dan berkata bahwa sebaiknya Soyun tidak melihat mayat temannya. Ia berbicara berdasarkan pengalaman, karena ia masih mengingat dengan ngeri mayat Kim Ju-byung. Soyun mengerti dan mempercayai Leonwoo. Ia hanya berbalik sambil menyeka air matanya. Kesedihannya sangat mendalam. Leonwoo memutuskan untuk memastikan bahwa Kim Minju benar-benar terbakar sampai habis. Ia teringat betapa dekatnya kedua gadis itu. Soyun menangis histeris. Ia sangat empatik dan sulit menghadapi momen-momen berat itu. Leonwoo mendekatinya. Ia mendengar temannya menangis keras dan terus menyebut nama sahabatnya. Ia menyadari bahwa ia harus mendukung Soyun di saat sulit seperti ini. Leonwoo ragu-ragu, tapi ia tahu ia harus bertindak. Ia ingin meletakkan tangannya di bahu Soyun dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Namun tiba-tiba gadis itu menjerit sebelum Leonwoo sempat menyentuhnya. Soyun menutup mulut dengan tangannya karena ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutinya. Leonwoo juga melihat apa yang dilihat gadis itu. Terlihat monster raksasa sedang berlari ke arah mereka. Soyun menjerit dan bertanya pada Leonwoo apa yang harus mereka lakukan. Monster itu mengejar mereka, seolah tahu keberadaan mereka. Leonwoo mengumpat dan melihat tangannya yang berlumuran darah. Ia sadar, monster itu mengejar mereka karena mencium bau darah. Monster itu semakin dekat. Mereka harus segera berpikir cepat untuk menyelamatkan diri. Leonwoo menoleh dan melihat ke belakang mereka. Itu adalah jalan buntu. Leonwoo mengatakan kepada Soyun bahwa mereka tidak bisa keluar dari sana. Soyun meminta maaf dan mengatakan bahwa semua ini salahnya. Leonwoo menutupi tubuh gadis itu dengan tubuhnya dan menyuruhnya mundur. Soyun bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Anak laki-laki itu menjawab bahwa ia akan menggunakan senjata penyembur api itu sepenuhnya. Sementara itu, monster semakin dekat dan akan menyerang mereka. Leonwoo mengarahkan moncong penyembur api ke arah eksoskeleton raksasa itu dan berkata bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Tapi perilaku monster itu sangat aneh. Leonwoo memperhatikan hal ini dan hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat.
Ia sedang memandang eksoskeleton raksasa setinggi 3 meter itu, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lionwu menyimpulkan bahwa monster itu terlihat seperti ketakutan, tapi tetap menggeram pada mereka. Lionwu menyadari bahwa monster itu takut dan waspada pada senjata penyembur api. Ia merasa bahwa virus itu berada di dalam mulutnya. Itulah sebabnya monster itu takut membuka mulut di depannya. Tiba-tiba, para remaja itu mendengar seseorang berlari dan berteriak agar mereka segera lari menjauh. Itu adalah seorang tentara bersenjata sambil menembakkan pelurunya ke arah monster itu. Daehan berlari di belakangnya dengan membawa bom Molotov. Mereka akan menyerang monster itu dan menyelamatkan teman-temannya. Sejumlah peluru ditembakkan ke arah monster itu. Daehan berteriak memanggil Lionwu sambil ia melemparkan Molotov ke monster itu. Eksoskeleton besar itu terbakar api. Hajiman berteriak agar para remaja itu segera melarikan diri, karena mereka bisa menarik perhatian monster itu. Tiba-tiba, Hajiman tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Lionwu menyerang eksoskeleton setinggi 3 meter itu dengan senjata penyembur api. Ia sama sekali tidak terlihat takut. Lionwu berteriak dan menyadari bahwa membakar bagian luar monster itu tidak ada gunanya. Mereka harus membakar virusnya secara langsung, dan itu berada di dalam mulut monster tersebut. Untuk melakukannya, Lionwu harus mendekati wajah monster itu. Namun, eksoskeleton itu justru melarikan diri darinya, seolah menyadari bahwa Lionwu telah menemukan titik lemahnya. Monster itu mulai berlari menaiki tangga. Lionwu melihatnya dan terkejut. Ia hampir mengalahkan monster itu, tapi kini monster itu kabur darinya. Lionwu hendak mengejarnya, ketika seseorang menahannya. Seorang tentara mencengkeram lengannya. Lionwu berbalik dan terkejut. Tentara itu bertanya, dari mana Lionwu mendapatkan senjata api itu? Anak laki-laki itu berteriak agar tentara itu melepaskannya, lalu berkata bahwa ia mendapatkannya dari tempat di mana sekelompok tentara telah tewas. Tentara dan Hajiman tidak percaya dengan apa yang mereka dengar darinya. Lionwu berteriak bahwa ia hampir saja membunuh monster itu. Jika tidak sekarang, akan jauh lebih sulit nantinya. Namun, Hajiman melihat Lionwu dan menyadari bahwa ia masih terlalu muda. Ia mulai mendekatinya dan meminta senjata api itu. Hajiman bertanya kepada tentara, berapa kali senjata itu bisa ditembakkan. Ia diberitahu hanya ada 6 tembakan. Lionwu mengatakan bahwa ia sudah menembakkan 4 kali. Bahan bakarnya hampir habis. Hajiman mengenakan alat pemadam api dan mengatakan bahwa berarti ia hanya punya 2 kesempatan lagi. Mereka menaiki tangga untuk menemukan monster itu. Seorang tentara bertanya, apakah Hajiman akan baik-baik saja, karena ini sangat berbahaya. Hajiman menjawab bahwa ia melakukannya demi melindungi warga sipil. Pria itu menjelaskan bahwa jika ia tidak membasmi monster ini, nenek tua di bawah akan lebih dalam bahaya, dan bala bantuan yang ditunggu pun belum datang. Tentara itu mengingatkan Hajiman bahwa ia tetap akan membantunya saat bahaya, namun Hajiman harus tetap waspada. Tiba-tiba, Daehan berlari mendahului mereka. Hajiman melihat ini dan bertanya, kemana remaja itu akan pergi. Anak itu berkata bahwa ia akan menjadi umpan untuk monster itu. Ia berkata bahwa eksoskeleton itu mungkin akan kabur lagi jika melihat senjata itu. Mereka memperingatkan bahwa itu sangat berbahaya dan ia harus turun kembali. Lionwu berdiri di belakang mereka dan mendengarkan percakapan itu. Tiba-tiba, anak itu berkata bahwa ia tahu di mana monster itu berada sekarang. Sementara itu, monster tiba-tiba menoleh karena mendengar suara aneh. Seseorang berlari ke arahnya dan berteriak. Itu adalah Daehan yang berlari ke arah eksoskeleton dengan molotov dan berteriak pada monster itu agar memakannya dan mati.
Daehan melempar molotov tepat ke wajah monster itu. Ia sadar bahwa itu tidak cukup untuk mengalahkan monster itu. Tapi sepertinya ia punya rencana. Daehan menatap monster itu dan bertanya, apakah ia marah padanya? Eksoskeleton besar itu menggeram, seolah menjawab pertanyaannya, lalu mulai membuka mulutnya. Daehan mulai mundur dan berlari, karena eksoskeleton itu mengejarnya. Monster itu membuka mulutnya lebih lebar dan lebih kuat. Daehan mulai takut, tapi ia tetap menunggu. Tiba-tiba, monster itu membuka mulutnya lebar-lebar dan bersuara keras. Terlihat Hajiman bersembunyi di balik tembok. Lalu Daehan berteriak padanya dan memberi isyarat. Lalu Hajiman melompat keluar dari balik tembok dan mengarahkan senjata api langsung ke mulut monster itu. Api menghantam eksoskeleton tepat di mulutnya. Monster itu terbakar oleh api. Tapi wajah Hajiman menunjukkan ketidakpahaman. Sambil menekan pelatuk senjatanya dan berpikir dalam hati bahwa ini berbeda dari sebelumnya. Ia berhasil menghasilkan semburan api yang sangat besar sekali. Ia merasa sudah tahu bagaimana alat itu bekerja, dan kini ia yakin bisa mengalahkan monster itu. Tiba-tiba Lionwu muncul di sampingnya, dan berkata bahwa menyerang dari luar tidak ada gunanya. Lionwu berteriak bahwa virusnya ada di dalam mulut monster itu. Ia berkata bahwa Hajiman harus lebih dekat dan membakar virus dari dalam. Entah kenapa, Hajiman mempercayai Lionwu sepenuhnya. Ia bertanya lagi apa yang harus dilakukan. Lionwu mengulangi bahwa ia harus menargetkan mulut monster itu secara langsung. Lalu pria tersebut mendekat ke monster itu untuk menjalankan tugasnya. Ia melihat bahwa sasarannya tepat. Mulut eksoskeleton itu terbuka, dan Hajiman membawa moncong senjata apinya semakin dekat ke mulutnya. Dalam hati, ia berpikir bahwa ia akan mengakhiri monster sialan ini sekarang juga. Namun, tentara dan Daehan terkejut karena ia berdiri terlalu dekat. Mereka berteriak agar Hajiman menjauh, tapi pria itu tidak mendengarkan. Ia fokus pada tujuannya. Tiba-tiba, Hajiman menyadari ada sesuatu yang aneh pada perilaku monster itu. Matanya tiba-tiba membelalak, dan pupilnya mengecil tajam, seolah ia merasakan sakit luar biasa. Koordinasi tubuhnya terganggu. Daehan melihat ada yang tidak beres dan berteriak padanya. Ternyata monster itu menusukkan cakar bertulang ke tubuh Hajiman, tajam seperti pedang. Hajiman menyadari bahwa ia sekarat. Sementara itu di tempat lain, pintu salah satu apartemen terbuka. Di dalamnya, seorang gadis duduk diam. Tiba-tiba ia mendengar suara. Ada percakapan di balik pintu, mempertanyakan kenapa pintu apartemen ini terbuka, sementara yang lain tertutup. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Seorang tentara masuk, dan bertanya, apakah ada orang yang masih hidup di apartemen itu? Pria itu membuka pintu lebih lebar, dan melihat seorang remaja perempuan, sedang duduk sambil memeluk lututnya. Tentara itu bertanya apakah ia baik-baik saja. Tiba-tiba, pria itu melihat sesuatu yang mengerikan. Saat melangkah lebih jauh ke dalam, ia melihat sekeliling ruangan, dan menemukan sesuatu di sudut. Mayat seorang siswi tergeletak di lantai, dengan genangan darah di bawah tubuhnya. Kembali lagi ke tempat sebelumnya. Tiba-tiba, semua orang menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Daehan hendak berlari ke arah Hajiman untuk menyelamatkannya, tetapi remaja itu dihentikan oleh tentara yang menghadang dengan tangannya. Tanpa pikir panjang, sang tentara kemudian mulai menembak, mencoba membunuh makhluk eksoskeleton itu, tapi monster itu justru semakin marah. Ada darah di mulut monster itu, berarti virusnya telah terluka. Tulang eksoskeleton menembus tubuh Hajiman, hingga menembus ransel berisi bahan bakar api. Pria itu melihat monster itu berusaha melarikan diri, dan bertanya kemana ia pergi. Hajiman mendekatkan moncong penyembur apinya ke mulut monster itu, dan berkata bahwa ia masih memiliki satu tembakan terakhir yang dimilikinya.
Ia menggenggam penyembur api dan menembakkannya langsung ke mulut monster eksoskeleton itu. Api berkobar hebat. Monster itu menjerit kesakitan. Hajiman bertahan, ia harus menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba pria itu merasakan sakit hebat di lukanya. Ia mengeluh, tapi tetap bertahan. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh monster itu. Lututnya mulai goyah, tubuhnya melemah, tapi ia masih punya tujuan. Ia harus mendekat ke mulut monster itu dan membakar seluruh virus di dalamnya. Dengan amarah yang memuncak, Hajiman berhasil melangkah ke depan. Monster itu meraung, dan Hajiman secara harfiah mendorong tangannya bersama moncong penyembur api ke dalam mulut monster itu dan membakar semua yang ada di dalam. Monster itu dikalahkan. Hajiman benar-benar membakar habis virus tersebut. Ia masih berdiri, terengah-engah. Sambil menggigil, Hajiman menatap mayat monster raksasa setinggi 3 meter itu. Tiba-tiba, ia jatuh ke tanah karena tidak mampu berdiri lagi. Ia benar-benar kehabisan tenaga. Orang-orang langsung berlari, menghampiri Hajiman. Mereka berteriak, bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi pria itu menyuruh semua orang untuk menjauh darinya. Hajiman menatap monster itu, dan berkata, bahwa ia tidak yakin, ini adalah akhir. Ia menambahkan bahwa monster itu masih hidup. Suara geraman pelan terdengar dari mulutnya. Para remaja hanya bisa terdiam, dengan ketakutan oleh apa yang mereka lihat. Hajiman terluka parah oleh tulang monster itu. Tiba-tiba Hajiman mengatakan pada tentara itu, bahwa ia punya satu permintaan. Tentara itu bertanya apa permintaannya, dan mengatakan ia siap melakukan apa saja, karena keberanian sang pria. Hajiman berkata, bahwa ia sadar segalanya telah berbeda, tapi ia akan terus bertarung. Ia berkata, bahwa ia akan tetap di sana, dan membakar dirinya bersama monster itu, dengan tabung-tabung minyak di punggungnya. Daehan berteriak, agar pria itu jangan mengatakan hal seperti itu. Ia sangat takut dengan apa yang ia lihat. Ia terus berteriak pada Hajiman, karena ia tidak ingin kehilangan teman barunya. Remaja itu berkata, bahwa pria itu berjanji untuk membantunya. Hajiman mengatakan, ia bahkan tidak bisa menolong dirinya sendiri, karena kondisinya sudah sangat parah. Jika benda itu dicabut dari tubuhnya, ia akan langsung mati. Soyun menutupi mulutnya dengan tangan. Ia tak sanggup melihatnya. Para remaja berharap, Hajiman akan dapat bertahan hidup. Lionwu juga sangat khawatir padanya. Ia meminta maaf pada sang pria, mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahannya. Tapi Hajiman mengatakan, bahwa Lionwu tidak perlu meminta maaf. Tiba-tiba pria itu berkata, bahwa ia seharusnya sudah lama mati. Ia menatap para remaja dan berkata, bahwa jika ia tidak bertemu mereka, ia sudah menyerah sejak lama. Kata-kata ini sangat menyentuh mereka semua. Sementara itu, monster tersebut bersuara dan mulai bergerak kembali. Hajiman segera menyadarinya, dan memberitahu yang lain, bahwa monster itu mulai bergerak. Hajiman menatap tentara itu, dan memintanya untuk menyerahkan senjatanya. Tentara itu mengerti, meskipun ia tak ingin melakukannya. Ia melepaskan senjatanya, dan memberikannya kepada Hajiman. Pada akhirnya, sang tentara berkata, bahwa ia senang pernah bertemu dengannya, dan memintanya untuk mengakhiri semuanya. Hajiman tersenyum sambil menahan kesakitannya, dan mengambil senjatanya. Sang tentara memerintahkan yang lainnya, untuk segera pergi, sebelum monster itu bangkit. Ia memberitahu para remaja, bahwa mereka harus pergi ke arah teman-teman mereka. Daehan tak bisa mengalihkan pandangannya dari Hajiman. Pria itu menyadarinya, dan menatap balik ke arah remaja itu, dan menganggukkan kepalanya penuh arti. Daehan berlari pergi, sambil menangis. Ia tak bisa menerima, bahwa ini adalah akhir dari pria yang sudah dianggapnya sebagai kakak. Tiba-tiba, mereka semua berlari pergi,
meninggalkan Hajiman sendirian bersama monster itu. Hajiman menatap mulut terbuka monster itu, dan bertanya, kenapa dia belum mati. Ia mulai berdiri, berkata bahwa ia punya hadiah untuknya. Saat itu, ia mengambil senapan mesin, mengarahkannya ke monster itu, dan bertanya, apakah ini hadiah yang bagus, karena ia memutuskan untuk mengantar monster itu pergi. Hajiman kemudian membidikan senjatanya dengan terarah, sambil meminta maaf kepada Jisun tunangannya, sebelum ia meninggal. Ia kembali teringat, saat itu mereka berlari menjauh dari kereta gantung. Saat itu, ia berlari di depan, lalu menyadari bahwa tunangannya tertinggal. Ia menoleh ke belakang, dan tersadar akan keadaan itu. Saat itu, ia melihat Jisun terjatuh, tepat di belakangnya ada sosok monster yang mengerikan. Ia menatap tunangannya, dan hanya terpaku. Kekasihnya juga menoleh kepadanya, dan bernapas berat. Ia teringat tatapan terakhir Jisun sebelum kematiannya. Hajiman bertanya, apakah Jisun mau memaafkannya. Pria itu tiba-tiba menangis, meminta maaf karena tidak bisa menolong Jisun, atau bereaksi tepat waktu sebelum ia mati. Tunangannya saat itu berteriak, agar Hajiman lari dan menyelamatkan diri. Pria itu menangis keras, dan berkata dengan suara lantang, kini ia bisa bertemu Jisun kembali. Ia tak sabar untuk menemuinya. Tiba-tiba, terdengar dari jendela lantai paling atas, diikuti gelombang ledakan besar dan kobaran api. Sementara yang lainnya segera turun ke bawah untuk mencari teman sekelas mereka. Mereka berlari ke sudut, dan melihat sesuatu yang menarik perhatian mereka. Seorang gadis berbaju pink, dan tentara berjalan di lorong. Soyun dan Leonwoo tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Itu adalah tentara yang menunggu mereka di luar gedung. Ia menemukan salah satu teman sekelas mereka. Tapi gadis itu tidak terlihat bahagia. Ia melihat Leonwoo dan Soyun dengan ketakutan. Sang tentara bertanya, kemana Soyun dan Leonwoo selama ini? Ia bertanya apakah gadis itu adalah teman mereka. Daehan menyadari keberadaan gadis itu, dan berteriak memanggil namanya. Namanya adalah Hana. Anak laki-laki itu tiba-tiba berlari ke arah Hana, dan bertanya, kemana semua teman yang lainnya? Namun tiba-tiba Hana melarikan diri, kabur keluar dan menaiki tangga. Seseorang mengejarnya, sambil berteriak agar berhenti. Itu adalah Daehan. Ia bertanya kenapa Hana kabur menjauh, dan kemana tujuannya. Dia memanggilnya, berharap mendapatkan jawaban. Daehan hanya bisa mendorong Hana, karena ia tak sanggup menghentikannya. Hana terjatuh di tangga. Ia tak punya tempat lagi untuk lari, dan harus menjawab semua pertanyaan. Daehan terlihat marah, dan bertanya kenapa ia melakukan hal itu. Hana mulai bangkit dan berbalik ke arah temannya. Daehan bertanya kemana teman-teman sekelas mereka. Tiba-tiba, gadis itu mulai berteriak pada Daehan, mengatakan bahwa ini semua bukan salahnya. Daehan hanya terdiam dan tidak mengerti apa yang terjadi. Terlihat Hana mulai menangis, tak bisa berbicara dengan jelas. Ia terus mengatakan bahwa ini benar-benar bukan salahnya. Daehan mulai panik, dan mengira dengan berbagai hal. Ia bertanya apa maksud Hana. Semuanya mulai berdatangan ke arah mereka berdua. Daehan lalu menuntut penjelasan dari Hana. Tiba-tiba, salah seorang tentara mendekat, dan mengatakan bahwa tampaknya Hana adalah satu-satunya yang selamat. Tentara itu menambahkan bahwa saat ia menemukan Hana, semua temannya yang lain sudah meninggal. Lalu Hana menyela pembicaraan mereka. Ia mulai bercerita bahwa sejak awal, ia menolak keputusan teman-temannya saat di Namsan. Hana menangis hebat, dan berkata bahwa mereka seharusnya tidak lari keluar dari bis, bahkan mereka semua tidak ada yang membawa baterai. Tiba-tiba, gadis itu melirik kepada Daehan, dan berkata bahwa ini semua salahnya. Kata-kata menyalahkan itu, sama seperti yang dikatakan oleh ibunya Daehan. Anak laki-laki itu masih terdiam.
Lalu gadis tersebut berdiri dan mengangkat tangannya, lalu menatap teman-temannya. Hana mulai menyalahkan Daehan kembali, karena gara-gara dia, mereka semua akhirnya turun dari bis. Perasaan anak laki-laki itu sedih. Ia tidak tahu harus berkata apa, atau bagaimana bereaksi. Kata-kata itu terlalu kejam baginya. Seandainya bukan karena dirinya, Hongmi pasti masih hidup. Terlihat, tubuh Hongmi tergeletak di lantai apartemen, ada genangan darah di bawah tubuhnya. Gadis itu sudah tidak bernapas. Saat itu Daehan masuk ke dalam ruangan, dan melihat Hongmi sudah tidak bergerak. Ia berdiri membisu, menatap gadis itu. Ia terpaku dan terus terngiang di benaknya, hanyalah kalimat, bahwa semua ini terjadi karena kesalahan dirinya. Daehan hanya terdiam, tidak memiliki semangat lagi dalam hidupnya. Ia telah kehilangan dua orang terdekatnya. Sebelum itu, Soyun berteriak pada Hana, karena apa yang telah dikatakannya pada Daehan. Soyun menambahkan, bahwa selama ini Daehan berjuang keras untuk menemukan mereka. Saat itu Daehan tidak menggubris kata-kata mereka, dan hanya bertanya, apa yang telah terjadi pada Hongmi. Hana hanya berkata bahwa dia diserang oleh monster mengerikan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Kembali saat Daehan telah memasuki ruangan, ia jatuh berlutut. Ia tak berdaya dan tidak mampu berdiri. Ia menunduk di samping Hongmi. Tiba-tiba, tubuhnya mulai gemetar dan ia tidak sanggup menahan semuanya lagi. Ia mulai menangis pelan. Daehan menatap gadis itu, yang begitu dicintainya. Betapa banyak hal yang belum sempat ia katakan padanya. Tiba-tiba ia menangis keras. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ia terus-menerus meminta maaf pada gadis itu. Jika saja Hongmi tahu, betapa menyesalnya dia, atas semua yang telah ia lakukan padanya, dan karena gagal menyelamatkannya. Sementara itu, adegan berpindah ke sebuah kantor di gedung apartemen. Para remaja duduk di dalamnya bersama Huang. Huang bertanya, apakah semua teman yang mereka cari juga berakhir seperti itu? Ia kemudian bertanya, apakah Hajiman juga mengalami hal yang sama? Lionwu hanya menunduk diam dan tanpa sepatah kata pun. Semuanya menjadi sangat jelas. Tiba-tiba, Soyun menangis sambil menyeka air matanya. Huang menghela napas panjang dan sedih, teringat akan Hajiman. Ia adalah pria baik, yang merasakan tragedi ini bersama para remaja. Tiba-tiba, ia teringat percakapan terakhirnya dengan Hajiman. Huang diminta oleh Hajiman untuk menjaga anak-anak itu. Huang berkata lirih, bahwa sekarang Hajiman telah menyusul tunangannya, dan mendoakan sahabatnya itu, agar beristirahat dengan damai. Huang mengatakan kepada Soyun, bahwa ia tak seharusnya terlalu bersedih. Pria itu mencoba menenangkan mereka dan berkata, bahwa semua yang masih hidup, harus terus mencoba bertahan sebaik mungkin. Lionwu berkata, bahwa ia mendengar para remaja terpisah, saat mereka tiba di lokasi evakuasi. Lionwu tiba-tiba memutuskan untuk bertanya kepada Hana, apa yang sebenarnya terjadi. Ia merasa ada yang tidak beres, dan bertanya, mengapa Hana melarikan diri sebelumnya. Gadis itu hanya terdiam tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba, kenangan mengerikan itu muncul kembali dalam pikiran Hana. Hana adalah orang yang terakhir melarikan diri. Sebelumnya, Hongmi dan Minju sudah lari lebih dulu menjauh dari bis. Hana tiba-tiba berhenti dan merasa takut. Ia merasa melarikan diri dari bis adalah keputusan yang salah. Saat menjauh, ia mendengar supir bis berteriak kepada para gadis itu, dan memanggil mereka bodoh. Supir itu berkata, bahwa ia telah menyelamatkan mereka semua, dan sekarang mereka malah menyerangnya. Kata-kata terakhirnya adalah, mereka semua nantinya akan merasakan penyesalan. Hana kembali ke realita, dan berkata, bahwa ia tidak sanggup membicarakan ini semua. Soyun hanya menatapnya. Gadis itu memeluk kakinya, menunduk, dan berkata,
bahwa ia tidak bisa percaya pada siapapun. Hana berkata bahwa setelah semua yang telah ia lalui, ia bahkan tidak bisa mempercayai semuanya. Hana kembali mengingat saat kejadian itu, bagaimana mereka melarikan diri. Di depan mereka terbentang jalan yang dipenuhi lendir putih dan virus telur katak, seperti jaring laba-laba. Minju menoleh dan berteriak pada mereka. Mereka mendengar suara monster menggeram di belakangnya. Minju menyuruh mereka berlari lebih cepat. Di belakang mereka, terdapat monster besar yang sedang mengejar mereka. Para gadis itu lari ke sebuah ruangan dan menarik nafas lega, karena merasa masalah telah usai, dan mereka kini relatif lebih aman. Hongmi dan Hana melihat ke lantai, lalu mulai mengatur napas. Minju bertanya, apakah semua baik-baik saja, dan apakah ada yang terluka? Ia menoleh ke jendela dan melihat sesuatu. Lalu Minju menyarankan untuk mencari sesuatu untuk dibakar dan menawarkan diri untuk memimpin mereka semua. Hana masih bercerita bahwa mereka mengira bisa mengatasi semuanya, tapi monster itu menyerang mereka. Minju mulai kecapean dan ketakutan. Para gadis lainnya juga ketakutan. Monster itu terbakar di dekat Minju. Gadis-gadis tiba-tiba berteriak, memanggil teman mereka, karena mereka sadar ada sesuatu yang terjadi. Tapi Minju hanya duduk di dekat api, dan tidak menoleh. Tiba-tiba Hongmi mulai berbicara padanya, untuk mencari tahu apa yang terjadi. Mereka mendengar Minju bertanya mengapa remaja itu sangat takut melihatnya. Tapi Minju berkata, bahwa semuanya baik-baik saja, seolah tak ada alasan untuk khawatir padanya. Minju melihat ke tangannya, dan berkata bahwa ia tidak menyentuh monster itu. Ia memeluk dirinya sendiri, dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Minju menoleh ke teman-temannya, dan mengulangi bahwa semuanya baik-baik saja. Para gadis itu ketakutan, terlihat dari keringat dingin membasahi wajah mereka. Hana tiba-tiba menambahkan, bahwa saat itu mereka benar-benar percaya bahwa Minju tidak terinfeksi. Hana berkata, bahwa Minju berpura-pura normal, tapi ia menipu mereka semua. Hana bertanya bagaimana ia bisa mempercayainya setelah itu. Lionwu hanya mendengar percakapan itu dengan seksama. Lionwu tiba-tiba teringat pertengkarannya dengan Kang Ji-hun. Ketika itu ia mengatakan, bahwa teman sekelasnya itu sudah terinfeksi. Ia sadar bahwa itu adalah masa inkubasi. Minju pada awalnya juga tidak mengetahui bahwa ia telah terinfeksi. Lionwu sadar bahwa siapapun pada awalnya, pasti akan menyangkal telah terinfeksi, seperti Kang Ji-hun. Karena itu, masa inkubasi sulit diatasi. Tiba-tiba, ia berkata kepada Hana, bahwa Minju berada dalam masa inkubasi. Gadis itu menatapnya, tetapi tidak mengerti maksudnya. Lionwu menambahkan, bahwa seperti di tempat pengungsian waktu itu, banyak orang yang merasa tidak terinfeksi. Lionwu menambahkan, bahwa Hana telah selamat dari para monster mutan itu, jadi sudah seharusnya berterima kasih pada Daehan, yang telah menyelamatkannya. Ia menjelaskan, bahwa jika bukan karena Daehan, yang membawa para tentara dan membuat keributan, monster itu tidak akan pernah membiarkannya hidup. Mata Hana tiba-tiba membelalak, dan keringat dingin mengalir di wajahnya. Ia tak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Ia tiba-tiba teringat Hongmi menangis, sambil berkata, bahwa Daehan pasti akan datang menyelamatkan mereka. Lionwu tidak menatap teman-temannya. Ia masih terlarut dalam pikirannya, tentang semua kejadian yang telah terjadi. Dalam benaknya muncul bayangan eksoskeleton raksasa, yang telah membunuh begitu banyak orang. Ia bertanya-tanya, apakah masih ada monster lain seperti itu? Setelah semua yang ia lihat dan hampir mengalahkannya. Ia bahkan bertanya-tanya apakah monster itu bisa membaca pikiran. Saat itu, ia merasa monster itu bisa merasakan ketakutannya. Lionwu berpikir dalam hati, bahwa mungkin ia bisa melawan monster lain dengan cara yang sama. Namun pikirannya terputus saat Hana berkata, bahwa mereka semua telah berjanji untuk bertemu di sini.
Lionwu tidak mengerti dan bertanya apa maksudnya. Hana bertanya apakah mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Ia berkata bahwa sejak sinyal kembali normal, teman-teman mereka lainnya mulai berbagi informasi, dan kemudian dikatakan bahwa tempat paling aman adalah Menara Namsan. Lionwu terkejut. Ia tidak mengerti siapa yang memberitahu hal itu kepada para gadis. Hana mulai menjelaskan bahwa ada banyak restoran di sekitar Menara Namsan, jadi tersedia banyak makanan dan tempat untuk mengisolasi diri. Hana menambahkan bahwa jika teman-temannya tidak menemukannya, ia juga akan pergi ke sana. Ia juga berkata bahwa Minju mengatakan dia tahu jalan yang aman. Soyun mengeluarkan ponselnya dan mencari obrolan di grup kelas mereka. Ia berkata tidak ada apa-apa tentang hal itu. Tapi Hana berkata bahwa itu tidak ada di obrolan grup kelas. Soyun terkejut, ia tidak tahu ada grup obrolan lain. Hana menjelaskan bahwa grup itu dibuat oleh Kang Ji-hun. Tiba-tiba ia berkata bahwa Kang Ji-hun sengaja tidak mengajak Soyun dan Lionwu. Sementara itu, tentara masuk ke ruangan itu bersama nenek. Tiba-tiba, seorang tentara memeriksa semua orang dan berkata bahwa ada satu orang yang hilang. Ia bertanya, "Di mana Daehan?" Tentara itu kembali berkata bahwa anak itu harus segera dibawa ke sini. Tentara lain pergi mencarinya dengan sedikit gugup. Sementara itu, tentara yang tersisa berkata bahwa ia menyadari kondisi saat ini bagus, tapi sebentar lagi mereka akan pergi ke tempat pengungsian. Lionwu hanya menatapnya seperti ada keraguan di dalam hatinya. Tentara itu menambahkan bahwa mereka semua akan segera dibawa ke tempat evakuasi. Ia meminta mereka untuk menunggunya. Tiba-tiba Lionwu berkata bahwa ia tidak ingin pergi ke lokasi evakuasi. Tentara itu terkejut dan bertanya, apakah ia benar-benar ingin tetap tinggal di tempat yang berbahaya seperti ini? Dengan tenang Lionwu menjawab bahwa ia ingin tetap di sini. Tentara itu berkata bahwa tugasnya adalah menjaga mereka, jadi ia tidak bisa membiarkan Lionwu tinggal. Soyun tiba-tiba menyela pembicaraan. Gadis itu berkata bahwa teman-teman sekelas mereka berjanji untuk bertemu mereka di sekitar area sini. Soyun berkata bahwa mereka akan bertemu di dekat Menara Namsan dan harus segera ke sana. Lionwu sadar bahwa gadis itu berbohong dan sedang mendukungnya. Lionwu pun mendukung pernyataan Soyun agar mereka tidak kembali dibawa ke tempat pengungsian. Tentara itu menoleh ke jendela dan bertanya apakah mereka benar-benar bicara soal Menara Namsan. Ia berkata bahwa tempat itu sangat berbahaya. Tapi Soyun menjawab bahwa teman-teman mereka sedang menunggu di sana, dan gadis itu akan segera kembali setelah menemui teman-temannya. Tentara itu berkata, ia tidak bisa mengizinkan hal itu, kecuali mereka pergi cepat dan segera kembali. Ia menyuruh rekannya ikut, dan melaporkan semuanya ke pusat. Pria itu menatap Soyun. Gadis itu menatap balik, sedikit gugup. Ia diperintahkan untuk bergerak cepat, dan jika tempat itu tidak aman, ia harus segera menghubungi pusat. Soyun tiba-tiba memanggil Lionwu, dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Lionwu menoleh. Gadis itu berkata bahwa ia merujuk pada tangan Lionwu yang diserang monster itu. Ia ingin menyentuh tangan Lionwu, dan bertanya apakah ia kesakitan. Tiba-tiba tentara itu berteriak agar mereka berhenti bicara dan bersiap untuk pergi. Lionwu berkata pada Soyun agar mereka pergi ke tempat teman-temannya berada. Lionwu berkata pelan bahwa ia sangat yakin bisa melewati semua itu dan bisa mencapai Menara Namsan. Soyun hanya terkejut saat mendengar hal itu. Tentara mulai kesal dan berteriak karena mereka terlalu lama. Tapi ia tak sempat melanjutkan kata-katanya. Perhatiannya teralih. Ketika ia menoleh, ia melihat Daehan masuk ke ruangan bersama tentara. Lionwu terkejut dan memanggil namanya. Mereka khawatir padanya, karena sudah lama tidak melihat Daehan.
Sementara itu, dengan kepala tertunduk, Daehan berkata dengan tegas, agar mereka segera pergi. Tiba-tiba ia mengangkat sedikit kepalanya, untuk menatap mereka semua. Lalu ia berkata, bahwa ini saatnya dia akan membunuh semua monster itu.